Yang secara keras. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai saja pertemuan kita malam ini. Jadi malam ini kita akan belajar berdiskusi tentang soal yang keluar nantinya, insya Allah keluar di tahap tes akademik ya, TPA, tes potensi akademik. Nah, malam ini kita belajar persamaan linier dan juga deret aritmatika ya. Saya share screen ya. Apa sudah muncul Ibu layar saya? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Bu Ida hadir tidak? Bu Ida? Tidak ada ya? Baik Ibu-ibu, ada bapaknya ya satu sepertinya. Ini adalah persamaan kuadrat. Ini materi di kelas 9 atau 10 ya di SMA. Jadi kita hanya mengingat kembali sekilas materi persamaan kuadrat, tidak sedalam waktu kita SMA, tapi hanya sebatas mengingat kembali karena memang di tes potensi akademik itu yang keluar juga tidak banyak gitu kan persamaan kuadrat. Jadi perumus persamaan kuadrat, jadi bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi X kuadrat dan X adalah suatu variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Jadi X kuadrat itu tingkat pangkat tertingginya 2. A, B koefisien dan C konstanta ya. A dan B itu disebut koefisien. Jadi bentuk persamaan kuadratnya seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah ini rumus akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sedangkan jika ditanyakan X1 plus X2, maka kita langsung peroleh dari rumus. Kita bagikan konstanta B-nya per A. Kemudian jika ditanyakan X1 kali X2, maka itu sama dengan C per A. Nah, ini cara memfaktorkan. Ini sudah dirangkum dalam tabel. Persyaratan. Model PK adalah model persamaan kuadratnya. Jika A sama dengan 1, A itu di depan X ya, variabel di depan X. Konstanta, bukan, C ya, konstanta ya. Koefisien di depan X. Jika A-nya sama dengan 1, model bentuk kuadratnya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka cara memfaktorkannya, X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0. Nanti kita bisa lihat penerapannya di soal ya. Ketentuannya P tambah Q itu sama dengan B. Jadi kita mencari akar-akar P dan Q itu P ditambah Q sama dengan B, kemudian P dikali Q sama dengan C. Setelah itu diperoleh akar-akar X1 dan X2. X1 sama dengan negatif P dan X2 sama dengan negatif Q. Sama untuk nomor 2, ini ada A, tapi tidak sama dengan 1. Kalau tadi X kuadrat, koefisiennya 1. Sedangkan yang kedua, A atau koefisien X kuadratnya tidak sama dengan 1. Misalnya 2X kuadrat, 4X kuadrat. Nah, itu ada angka A-nya tidak sama dengan 1. Nah, ketentuannya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0.
maka cara mencari PQ-nya atau akar-akarnya seper A dikali A kali X tambah P, lalu dikalikan AX plus Q sama dengan 0. Sama, ini tabel ini nanti Ibu bisa membaca sendiri. Nah, ini contohnya. Baik, kita langsung coba ya. Nah, ini. X kuadrat. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini, koefisien X berapa, Ibu? Koefisien X-nya berapa? X kuadrat maksud saya. X kuadratnya berapa? Koefisien X kuadrat itu adalah A. Jadi koefisien yang ada di A sama kuadrat. 1. Jadi A-nya berapa? 1. Ya, 1 ya. Jadi angka di depan X kuadrat itu adalah koefisien A. Jadi X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Maka ditentukan A sama dengan 1. Kemudian B-nya berapa? B itu koefisien dari X yang tengah. Berapa? Minus 5 ya, negatif 5 ya. Negatif 5. Ya, negatif 5. Ini ya. Kemudian C sama dengan 6. C itu posisinya di belakang. Ya kan? 6. Ya, benar. C-nya sama dengan 6. Iya. Jadi untuk menentukan nilai P dan Q-nya, kita akan mencari pemfaktorannya. Nilai P dan Q. Nah, ada cara sesuai rumus ini, X plus P ditambah X plus Q sama dengan 0. Caranya, gimana cara mencari P dan Q-nya? Itu ada rumusnya di sini. P ditambah Q sama dengan B. Assalamualaikum, maaf saya telat. Oh, waalaikumsalam Bu Susi. Waalaikumsalam. Telat dulu tadi. Iya, sudah saya rekam Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Iya, saya lanjutkan ya. Iya, monggo Bu. Jadi P tambah Q sama dengan B. Jadi kita harus mencari angka di situ di mana P ditambah Q. Ini kan nantinya X tambah P. Seperti ini. X plus P tambah X plus Q sama dengan 0. Nah, itu cara memfaktorkannya. X plus P ditambah X plus Q harus sama dengan 0. Benar nggak Ibu-Ibu ini? Rumus saya, tolong dicek. Kalau bicara mengenai persamaan kuadrat, kita ingat-ingat ke berapa tahun yang lalu gitu. Ini persamaan kuadrat ini paling ini nih saya paling pusing. Paling pusing ya Bu Susi ya. Ya, Susah Bu, menurut saya. iya. Waktu UP kemarin saya dapat tuh satu soal. Tidak saya ini. Iya Ibu. Kadang Paling kita susah. dapat soal seperti ini, padahal itu hanya memfaktorkan saja, mencari akarnya gitu. Tapi kalau kita sudah lupa atau Iya. hilang semua,
Jadi Bapak Ibu, jika saya ulangi lagi, jika koefisien A di depan X kuadrat itu 1, maka rumusnya ini. Nah, kita harus mencari P dan Q-nya. Caranya, P dan Q-nya itu jika ditambah sama dengan 6, sesuai persamaan ini ya, sesuai persamaan ini. Harus sama dengan 6, sedangkan kalau dikalikan sama dengan 6, sedangkan kalau ditambah itu sama dengan -5. Itu rumusnya, sesuai rumus yang ini. Yang di tabel ini. P tambah Q itu harus sama dengan B katanya. Lalu P kali Q harus sama dengan C. Itu cara menentukan akarnya. Coba kita coba ya, satu ya. Nih. Jadi kira-kira angka berapa yang ditambah itu sama dengan 6, kedua angka itu. Lalu jika, kalau dikalikan sama dengan 6, lalu kalau ditambah itu sama dengan -5. 5. 2 sama 3 terus Negatif 3. Negatif 2 dan negatif 3. Kalau dikali positif, kalau ditambah tetap negatif. berarti negatif semua ya. Ya. Iya, Bu. Berarti di sini saya isi -2, lalu di sini saya isi Negatif 3. -3. Benar nggak? Kalau seperti ini benar nggak, Ibu-ibu? Udah belum? negatif. Ayo, Udah. Udah belum? Udah. Negatif 2 dan negatif 3. Jika dikalikan, apa sama dengan positif 6? Ya. Ya, benar ya. Lalu jika dijumlahkan, apakah sama dengan negatif 5? Iya, benar, Bu. Ya. Benar ya. Iya, Bu. Nah, berarti kita sudah menemukan. Nah, jika ditanyakan pada soal itu, ditanya berapa tentukan P dan Q-nya. Nah, Ibu sudah ketemu P dan Q. Tapi di sini kita jangan terjebak karena di ini masih belum selesai. Nah, gimana cara mencari P dan Q? Bukan -2 dan bukan -3 ya. Nah, P dan Q itu adalah X1 dan X2. P dan Q itu adalah akar samaan kuadrat. Jadi caranya, Ibu harus keluarkan dulu X min 2 itu sama dengan 0. Kemudian satunya X min 3 Mama capek rusak mulu. sama dengan 0. Ibu dari sini apa masih bingung? Sampai sini? Cara menentukan akar? Yang biru bukan lagi dia, Mak. Yang biru Ibu. Sebelum kita jauh ke bawah, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ya. Bu Jumaidah? Ya. Ibu? Belum perhatikan aku, Bu, baru buka masuk. Masih bingung kali, Bu. Ya. Iya, masuk. Bu Agustina. Bu Agustina SDN Cipete. Gimana Bu Agustina?
Jadi cara mencari akar pemfaktoran dari persamaan kuadrat itu caranya seperti ini. Jika X-nya 1, X kuadratnya itu koefisiennya 1. Ya, jadi mudah. Carilah angka di mana P dan Q-nya jika dikalikan sama dengan 6, lalu jika ditambahkan sama dengan negatif 5. Ya. Kita ketemu tadi minus 2 dan minus 3. Negatif 2, negatif 3 ya. Nah, setelah kita masukkan pada persamaan ini, maka ditemukan X min 2 sama dengan 0 dan X min 3 sama dengan 0. Ya. Jadi X-nya, X1 saya tuliskan 2. Dari sini apa bingung? Dari mana saya tuliskan 2? Dari negatif 2 itu ya? Iya, pindah ke kanan. Iya, Ya. pindah. Pindah. Iya, melewati sama dengan ya Bu ya, jadinya positif. Ya, benar ini. X2 sama dengan berapa berarti? 3. 3. Iya. Nah, jadi nanti jawabannya berapa akar-akar dari persamaan kuadrat? Biasanya tuh ditanya P dan Q. Ya. Lalu kalau P dan Q, Bapak Ibu menjawab ini. Negatif 2. Kemudian ini negatif 3. Tapi kalau ditanya X1 dan X2, misalnya ini, tentukan X1 dan X2 pada persamaan di atas. Maka X1 dan X2-nya ini beda ya. Gini. Dari sini Doubling ya? apa masih bingung? Saya jelaskan lagi. Bu Jumaida, di situ hujan ya? Masih belum hafal, Bu. Enggak. Di situ hujan, Bu. Kok suaranya kayak gini, gerimis hujan? Jauh ya. Dari tadi siang, Bu. Itu Oh, dari tadi siang. enggak, bukan dari tadi siang ini apa? Ya. Tadi siang sama Pak Ilmi juga banyak yang ini. Ya, gimana Bu Jumaida cara ini? Cara menentukan akar persamaan kuadrat. Baik, coba kita ke soal ya. Mungkin Bapak Ibu lebih ada pandangan. Bang, matikan ini, Bang. Bang, Matikan dulu di HP, Bang. Dulu aku, Bang. Nah, ini soal nomor 4. sudah. Soal nomor 4, Bapak Ibu, ini juga cara memfaktorkan juga. Gimana caranya? X kuadrat X kuadrat X kuadrat kurangi negatif 5, X kuadrat kurangi negatif 3. X 3 kuadrat dengan negatif 3 dengan 5. kurangi 8X ditambah 15. 15 sama dengan Nah, kita akan memfaktorkan menjadi X X kurangi 5. X kurang 5. tambah P dikali X tambah
Ki. Tambah. Ya, sama dengan 0. Gini ya. Ya, Bu. Ya, mari kita cari P dan Q-nya. P dan Q. Jadi P dan Q jika dikalikan sama dengan 15, jika ditambahkan sama dengan negatif 8. Negatif 3 dan negatif 5, Bu. Negatif 3 dan Negatif 5. ya, Negatif negatif 5. 3 dan negatif 5. Saya tulis ya. Ini ya. Lalu X-nya berarti kita keluarkan dulu. X min 3 sama dengan 0 atau X min 5 X min 2 min 5 Sama dengan 0. sama dengan 0. Ini ya. Ya. Nah, baru ketemu X1 dan X2. Jadi X1 3 sama dengan 3. ya, X2 sama dengan X2 sama dengan 5. X2 sama dengan 5. 5. 5. Nah, berarti akarnya, akar dari persamaan di atas adalah, nah, tulis lambangnya di situ, biasanya bentuk himpunan gini. Ya. Jadi akar dari persamaan di atas adalah ini, Ibu. Kalau misal ditanya bentuk seperti ini, nah itu biasanya lambangnya himpunan. Jadi kurungnya pada persamaan kuadrat, akar-akarnya itu biasanya ditulis dalam bentuk tanda ini, himpunan ya. Ada pilihan nanti, misalnya ada bentuk kurung biasa, seperti ini. Dan juga yang seperti ini, maka pilihan yang tepat adalah yang bentuk himpunan. Karena itu himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Meskipun angkanya sama-sama 3 dan 5, kita pastikan untuk memilih yang tanda atau lambang kurung himpunan. Gitu ya. Ini X3 ini dari mana, Bunda? Gimana, Ibu? X min 3 dengan X min 3 sama X min 5 nih, dari mana nemu? Oh ya, ya Ibu, sebentar saya jelaskan ya. Ini persamaan X kuadrat. Dari sini Ibu, ini dari soal. Kemudian, karena untuk mencari himpunan penyelesaian itu sama dengan cara mencari akar persamaan kuadrat seperti rumus yang tadi saya jelaskan. X plus P ditambah X plus Q sama dengan 0. Lalu kita mencari P dan Q-nya dari mana? Kita mencari P dan Q-nya dari mana? Itu dari P tambah P kali Q itu harus sama dengan C. C-nya sama dengan 15. Nah, saya tulis ya. A sama dengan berapa A-nya, Ibu? 3. 1. 1 ya. 1. A itu koefisien dari X kuadrat. Oh. Ya, angka di depan X kuadrat, Ibu. A. Ya kan? Lalu B sama dengan negatif 8. Negatif 8. ya, benar. Lalu C sama dengan 15. 15. Nah, untuk persamaan kuadrat yang koefisiennya 1, di depan X kuadrat itu 1, itu berlaku hukum P ditambah Q itu harus sama dengan P. Ya. Lalu P kali Q Sama dengan sama C. dengan C. Ya. Makanya saya tadi mencari angka P dan Q ini jika dikalikan itu sama dengan 15. Jika ditambah
Jika ditambahkan harus sama dengan negatif 8. Negatif 8. Ya, tadi ibu-ibu juga menjawab berapa ya kira-kira dua angka yang jika ditambahkan sama dengan negatif 8 dan jika dikalikan sama dengan 15. Itu harus mencari ibu faktornya gitu loh Bu, ini cara tercepatnya gitu. Maka ditemukanlah negatif 3 dan negatif 5. Jadi saya tulis di sini negatif 3 dan negatif 5 sebagai pengganti P dan Q. Dari sini masih bingung Bu? Siapa tadi ya? Ya, sudah paham, Bu. Oh ya, sudah paham Bu. Nah, gitu. Jadi ketemunya negatif 3 dan negatif 5. Lalu ini sudah termasuk sudah faktor. Jadi X min 3 adalah faktor dari persamaan X kuadrat. X min 5 juga faktornya. Jadi ada dua faktor. Nah, gimana mencari X1 dan X2-nya atau mencari himpunannya? Nah, kita keluarkan X-nya. X negatif X min 3 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Nah, ini saya pisah. Nah, ini keduanya saya pisah. Lalu ketemu X1 sama dengan 3. Dari mana 3? Dari X yang atas ini. Negatif 3 pindah ke kanan, Ibu, menggantikan 0. Gitu. Lalu X2 dari mana? Negatif 5 pindah ke kanan. Jadilah dia positif. Gitu ya. Karena di sini ditanyakan himpunan penyelesaian. Nah, kata kunci di sini himpunan penyelesaian. Namanya himpunan itu pasti tandanya atau lambangnya pakai kurung yang seperti ini, Ibu, bukan kurung biasa. Kurungnya yang gini. Apa ya nama kurungnya? Kurung himpunan ya, kurung himpunan ya seperti ini ya. Nah, apa? Kurung kurawal. Iya, ya itu ya sebutannya ya, tanda kurung kurawal. Itu. Lalu kita tuliskan 3 X1-nya, koma, titik koma, lalu 5. Jadi himpunan penyelesaiannya 3,5. Kita pilih yang tandanya pakai kurung kurawal. Ya, Ibu? Iya, Bu. Jadi nanti jawabannya adalah yang apa? Apa tadi ya di pilihannya ya? Oh, ada pilihannya di sini. Ada yang masih bingung sebelum saya lanjutkan? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Belajarlah baik kau tuh. Belajarlah. Nah, ini kita langsung ke soal. Diketahui, ada yang sudah nyoba menghitung ini? Soal yang dari saya tadi? Belum sempat. Belum sempat. Belum, Bu, baru diberi. Ya, baik. Ibu, Tapi kita juga diskusikan. saya. Ya, Ibu, enggak apa-apa. Kita diskusikan bersama. Diketahui bentuk umum dari persamaan X kuadrat min 3 sama dengan 4X min 2 adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tentukan nilai ABC dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, Ibu harus Belum muncul, Ibu. Nomor berapa, Bu? Belum muncul, Ibu. Kelihatan, Iya. Bu. Belum tampil. Ini belum muncul ya? Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Oh, iya, iya. Yang tadi. Nah, ini ya. Sudah? Ya, sudah, Bu. Ya, sudah ya. Baik, ayo kita coba menjawab ini, menyelesaikan ini. Nah, ini Ibu, persamaan ini belum sempurna. Ya kan? Belum tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C.
kita harus menjadikan persamaan itu menjadikan persamaan X kuadrat yang sempurna bentuknya. Ada A-nya, ada B-nya, ada C. Karena memang di sini kita ditanyakan, kita disuruh menentukan A, B, C. Ya kan, kuncinya tentukanlah A, B, dan C. Ya. Nah, dari persamaan ini kita jadikan persamaan kuadrat dulu. X kuadrat berapa, Ibu? Negatif minus 3. Negatif 3. Ya. Lalu 4 X Kurangi 2. Ya. Kita akan menjadikan persamaan kuadrat yang sempurna. X kuadratnya kuadrat min 3. ya. Minus Sama 3. 4x kurangi 8. 4x dikurangi 8. Ya. X kuadrat min 3 min 4x tambah 8. Ya, X kuadrat min 3 lalu min 4x Tambah 2. lalu Min 4x tambah plus 8 ya, Bu? plus Iya, 8 tambah 8. sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Ya. 4x. X kuadrat Ya. plus Min plus 8. Oh, min 4x 4x. Min 4x Min 4x 5. ditambah 5. gini ya. Jawabannya A. Ya. Jadi A-nya berapa? A-nya 1. A-nya 1, 1. B-nya Negatif 4. 4 C-nya 5. Negatif 4. C 5. gitu. jawabannya yang mana? Yang A. A. Yang A. Gitu ya. Ibu cara menentukan A, B, C dari persamaan kuadrat yang belum sempurna. Kita sempurnakan dulu menjadi rumus A, B, C berurutan seperti ini agar mudah dikenali, gitu kan. Gimana Bu Widi? Sudah jelas ya? Ya, Bu. Ya. Nomor 2. Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus C sama dengan 0 adalah 3. Tentukan nilai C yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, ini. Kita harus menentukan angka atau akar yang lain. Kita coba jawab ya. Layar saya yang ini apa terlihat pembahasannya? Pembahasan yang mana, Bu? Yang nomor 2? Iya, sudah terlihat, Ibu? Soalnya sudah. Oh, soalnya Oke, sudah. Pembahasannya ya. sudah terlihat. Nah, baik Ibu, ini saja. Nah, karena
salah satu akar persamaan kuadrat atau X-nya diketahui sama dengan 3, maka kita masukkan angka 3 tersebut. Kita substitusi ke persamaan X kuadrat tadi. Nah, ini jika diketahui salah satu akar ya. Kita gantikan X-nya. Ini kita masukkan angka 3-nya, Ibu. 3 kuadrat. Lalu 6 kali 6 kali 3. ya, Kali 3 ditambah tambah C C sama dengan dengan 0. Dengan 0. ya, hasilnya Ibu Iya. 9. 9 9 18 dikurangi 18 ditambah Dikurangi C 18 sama dengan 0. sama dengan 0. 9 dikurangi 18 18 ditambah C ditambah C sama dengan 0. 0. Ya. Jadi Negatif 9 ya. Negatif 9. ini boleh nggak? Sama dengan sama dengan 0 boleh aja, Bu. Boleh ya. C negatif 9. Jadi Nanti C C-nya sama dengan 9. ya. Jadi C sama dengan 9. Jawabannya B. Nah, setelah ketemu C-nya, Ibu baru kita substitusi ke persamaan tadi yang X kuadrat Iya. min 6X. Lalu C-nya diganti berapa, Ibu? 9, Bu. 9 sama dengan 0. Nah, baru kita faktorkan. Ya. Oh, ini kan ditanyakan C ya. Oh, berarti sudah sampai sini Udah aja. ketemu kan, Bu? Udah sampai C. 9. Ya, berarti sudah sampai ini ya. Ya. Oke, oke, Tentukan nilai C. Ya, benar. Jadi C-nya sama dengan 9. Yang mana? B ya? Bagian B. Ya, B. Jadi, Ibu, itu cara menentukan C jika salah satu akar diketahui. Jadi, kita tinggal substitusi aja salah satu akar tersebut sebagai pengganti X. Dimasukkan seperti ini. Baru nanti C-nya ketemu. Nah, seperti ini. Ya. Ada yang perlu kita diskusikan? Nomor 2. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Ibu sudah ngantuk ya? Bu Zuhrul, dari mana Bu Zuhrul ini? Dari Sulawesi Selatan, Bu. Wah, Sulawesi. Ya. Ibu nggak main ke ini, ke Lombok, Mandalika? Nggak ada ke sana, Bu. Salah. Ya baik, kita lanjutkan nomor 3. Nah, ini diketahui lagi salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah C sama dengan 0 adalah 4. Tentukan nilai akar lainnya. Nah, kalau ini disuruh menentukan akar lainnya. Awalnya sama, menentukan C dulu. Mari Ibu kita kerjakan bersama. Kita masukkan pada persamaan kuadrat yang tadi. Tambah 3X tambah C sama dengan 0. Kita gantikan berapa? 4 kuadrat Kuadrat tambah 3 kali 4 3 kali 4 C sama dengan 0. tambah C ditambah C sama dengan 0. Ya. Berapa? 16 tambah 16 ditambah 12 12 tambah C sama dengan 0.
tambah 28. X minus 3. C. X minus 4. Negatif 28. 8. Negatif 28. Negatif ya. Negatif 28. Ya. Udah jangan jauh-jauh ini. Lalu kita cari persamaan lainnya. Dimasukkan. Ya, dimasukkan. Sama seperti tadi. X kuadrat Ya. Kuadrat. plus 3X Ditambah 3X. negatif min 28 Negatif 8. Tambah sama negatif. dengan 0. Nah, yuk kita faktorkan. X sama 7, X min 4. Berapa? X plus 7, X min X min 4. 7, X min 4. Benar ya, gini ya. Benar, Bu. Ya. Jadi kita ditanya tentukan nilai akar lainnya. Jadi angka 4 X1-nya X1-nya negatif 7, negatif 7, X2-nya plus ya 4. X2-nya 4. sama dengan 4. Kan udah ada ya berarti X2-nya ya 4 ya. Iya, Lalu berarti ditanyai akar satunya, jadi yang ini berapa? yang B negatif 7. Ya negatif 7 ya, B. yang B. Jadi itu caranya Ibu, selain kita mencari C, kalau tadi kita hanya mencari C-nya, dan sekarang kita disuruh mencari akar lainnya. Nah, jadi X1 sama dengan negatif 7 atau X2 sama dengan 4. Gitu caranya itu. Terserah soal mau tanya apa, yang penting kita tahu cara konsepnya menghitung, menentukan akar-akar kuadrat gitu ya. Nah ini tadi sudah kita jawab ya nomor 4 contohnya. Tentukan himpunan. Ya, himpunan penyelesaian. Namanya himpunan. Nah ini ada kurung seperti ini, kurung apa? Kurawal ya. Iya, Bu. Tadi ini jawabannya apa? A ya? Jawabannya A. A. 2,5. Nah, kita cari lagi nomor 5. Diketahui akar-akar persamaan X kuadrat tambah 4X min 12 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan hasil dari X1 dan X2. X plus 6, X min 1 ditambah X2. Nah, Ibu, sesuai rumus yang tadi, kita tidak perlu mencari X1 dan X2 dengan cara yang runtut seperti tadi, karena di rumus sudah ditentukan bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Itu. Rumus yang tadi di awal yang sudah saya jelaskan. Min. Kita tentukan dulu mana A-nya, mana B-nya. negatif 4 per 1. 4 per 1. Kalau B. Negatif 4, Bu. Kalau negatif 4 benar. Negatif 4 per ya, 1. negatif 4 ya. Iya. X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif 4 per 1. Ya. Iya, Bu. Ya, Sama Bu. dengan negatif 4. Negatif 4. Jadi hasilnya negatif 4 ya.
Jawabannya berarti yang A. Ya. Itu ya cara mencari akar persamaan kuadrat dan juga himpunannya. Jadi istilahnya beda, himpunan penyelesaian, mencari akar persamaan itu sama, caranya sama, hanya nanti proses akhirnya di cara penulisan, kemudian di konsep yang diminta soal itu akarnya atau himpunannya itu tergantung yang diminta. Jadi Bapak Ibu harus tahu gimana konsep caranya menentukan akar persamaan kuadrat. Itu Ibu, akar persamaan kuadrat. Sebelum saya lanjutkan ke deret aritmatika. Ada yang ditanyakan tentang ini akar persamaan kuadrat? Ini min Ada, 4 Bu. mana tadi, Bu? Ya, Ibu. Tanya, Bu. Ya. Yang kalau kita misalkan kita rubah bukan pakai rumusnya Ibu yang pertama, misal tadi X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Kalau kita pakai rumus awal yang kita cari X tambah 6 dipecahkan gitu Bu ya, apa ya, Oh ya. persamaannya tuh itu nilainya kok nggak sama ya Bu ya. Saya hitung itu kalau kita pecah dari X tambah 6 kemudian kita cari ya. Aku nggak sama deh. Beda. Saya cari sama, Bu. Apa saya Mana Bu hasilnya sama nggak? sama Bu. tapi beda negatifnya saya. Apa saya Ini karena mungkin X1-nya belum dikeluarkan, Bu. Kan X plus 6 itu kalau X1 berarti sama dengan negatif 6, bukan 6. Oh, Terus iya. X min 2 jadinya X2-nya sama dengan 2. Jadi negatif 6 ditambah 2 hasilnya negatif 4. Iya, betul ya. Makasih. Iya, Bu, sama-sama. Ya, terima kasih Bu sudah menjelaskan tadi. Memang benar saat kita menentukan akar itu P dan Q itu tidak sama dengan X1 dan X2. Sedangkan P dan Q di sini masih dalam gandeng dengan variabel X ya. Setelah dikeluarkan itu baru menjadi X1 dan X2. Cara mengeluarkannya juga harus memperhatikan tanda hitung di situ ya, itu negatif atau positifnya, gitu kan? Iya. Nah, yang penting Ibu sudah paham tentang itu. Ya, ada lagi Bu? Ampun. Sudah ya. Ini P dan Q, X1, S2, himpunan penyelesaian sudah. Saya melanjutkan ke deret aritmatika ya. Ya, Bu. Ini rumusnya. Baik Ibu, ini sudah nampak layar saya? Sudah. Nampak, Bu. Ya. Sudah Bu. Barisan dan deret. Jadi ada aritmatika dan juga ada geometri. Nah, apa bedanya? Kalau aritmatika itu memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, kalau deret barisan ini 5, 10, 15, dan 20 pada contoh ini, itu memiliki selisih yang sama yaitu 5. Setiap kenaikan suku 1, U1, kemudian pindah ke suku kedua atau U2, itu memiliki beda atau selisih yang sama. Sedangkan untuk deret geometri, itu bukan selisihnya yang sama, tapi pengalinya. Pengali di situ disebut rasio atau R kecil ya, lambangnya R kecil.
Jadi rasio itu adalah nilai pengali pada barisan dan deret geometri. Nah ini, jadi antara U1, U2, U3, dan U4 itu pengalinya yang sama. Bukan beda, tapi pengali. Ya, pembaginya, pengalinya. 1, U1, 1, U2, 2, U3, 4. Jadi, tiap perpindahan suku itu dikalikan 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Lalu 16 kali 2, 32, dan seterusnya. Itu pengalinya. Itulah perbedaan aritmatika dan geometri. Nah, apalagi yang membedakan? Ini. Cara mencari suku ke N. Bagaimana cara mencari suku ke N pada barisan aritmatika? UN sama dengan A plus N min 1B. Ini sudah umum ya. Coba kita masukkan U5, maka U5, N-nya diganti 5. 2 ditambah 5 min 1, B-nya 2. Ini pada barisan ini. Jadi rumus umum pada barisan atau deret aritmatika itu UN suku ke N sama dengan A plus N min 1B. Ya, mencari suku ke N. Nah, kalau pada deret geometri, UN sama dengan AR pangkat N min 1. Jadi N-nya diganti. Kita maunya mencari suku keberapa, itu N-nya diganti sesuai dengan kemauan kita yang ditanyakan oleh soal gitu. Nah, itu aritmatika dan geometri. Kemudian ada lagi. Nah, ini. Rumus suku ke N pada ini barisan aritmatika. Karena ada B-nya, ada beda. UN sama dengan A plus N min 1B. Rumus umum yang tadi. Kemudian SN. SN itu adalah jumlah suku ke N. Misalnya, hitunglah 5 suku pertama. Nah, itu pakai rumus yang SN ini. N per 2. Kemudian kalikan A plus UN. Gitu. Nanti biasanya di soal itu diketahui suku keberapa. Gitu yang diketahui. Itu ya sekilas materi tentang deret aritmatika dan geometri. Kita langsung menuju ke contoh soal. Nah, ibu-ibu ini. Ini pembahasannya ada di sebelah. Nah, ini. Perhatikan pola berikut. Nah, ini pola gambar seperti ini. Rumus yang sesuai dengan pola tersebut adalah UN sama dengan, nah, kita harus tahu polanya. Pada kelereng ini, U1 sama dengan 2. Benar ya, ibu-ibu? U1 sama dengan 2. Iya, Bu. Ya. Lalu kita mencari UN. Kita mencari UN. Cocokkan. Nah, kalau ini tidak berlaku tidak berlaku rumus yang tadi yang paten itu. Karena ini sudah ditentukan, kita harus menentukan pola sendiri. Karena yang ditanyakan pola yang baru, gitu ya. Jadi caranya kita harus mencocokkan. Kita cocokkan. Kita pakai rumus N, kemudian dikalikan N plus 1. Kita masukkan. Kita coba pada suku pertamanya. 1. Kemudian N lagi kita gantikan 1. Hasilnya U1 sama dengan 2. Apa benar U1 sama dengan 2? Cocok, Bu. Cocok. Kemudian U2 kita cocokkan lagi pakai rumus N plus 1. N kali N plus 1. Maka diperoleh U3 U2 sama dengan 6. Ya, cocok? Iya, Bu. Cocok. Maka nanti jawabannya yang B. Nah, kalau misalnya ibu-ibu itu cara
waktu kita terdesak, ya kan, dicoba udah satu-satu. Nah, parahnya apabila itu nanti pilihan yang cocok sampai di E. Jadi kita kan harus nyoba satu-satu ya. Iya, Bu. Makanya alternatif kita harus paham tentang rumus itu. Ini udah cara mendesak ini dah, dicoba satu-satu. Ya kan? Nah, caranya agar kita tidak mencoba, tapi ini juga agak lama mencari rumusnya. Kita pakai alternatif kedua. Kita pakai rumus suku ke N sama dengan apa tadi rumusnya? Suku ke N A plus A plus N min 1 B. Ini udah rumus paten ya Ibu-ibu ya. Kita masukkan UN. A-nya berapa? A itu pasti suku pertama. 2. Tambah N min 1. Kita akan mencari rumus suku ke N. Maka biarkan N-nya. B-nya berapa? B-nya pada barisan kelereng itu? 4, Bu. 4 ya. Iya, 4. N 2. Kita kalikan di dalam kurung. Berapa? 4N. Ya, benar. 4N. Lalu? Dikurangi 4. Dikurangi 4. Bismillah. Kita peroleh UN berapa, Ibu? Sama dengan 4N min 2. Boleh saya tulis? min 2. Iya, Bu. Bu. Iya, bisa. 4N min 2. Lalu kita cocokkan. Coba kita cocokkan lagi. Kita pakai suku kedua atau suku pertama. Nah, apa? Suku pertama berarti 4N. 4 kali 1. 4 kali 2. Ya. 4 kali 1. 1 dikurangi 2. Bedanya. Berapa? Bedanya 2. 2. 1 nilainya 2. Lalu kita coba U2. 4 kali 2. 4 kali 2. Dikurangi 2. Sebenarnya 6. Ibu, sebentar. Ini bukan B ya. Di sini karena ini kan deret pola gambar ini dari 2 ke 6 bedanya 4. Sedangkan 6 ke 12 apa beda 4? Bedanya 6. Enggak kan? Berarti dia iya, enggak ada karena ini tidak diketahui beda, Ibu. Nah, ini salah ya. Ini kecuali kalau misalnya beda itu sudah bisa dipastikan, tapi seperti pola ini kan bedanya tidak sama, Ibu. Ya kan? Dari 2 ke 6 itu beda 4 memang. Lalu dari 2 dari 6 ke 12 itu 6. Bedanya Beda. Enggak sama ya dengan beda yang pertama ya. Enggak sama. iya. Kemudian 12 ke 20. Ini kan? Bedanya 8. Ya, itu. Jadi kalau tidak bisa ditentukan beda, ini tidak bisa pakai rumus ini. Karena kalau ini bedanya B-nya sudah paten dan sudah bisa ditentukan. Tuh.
Selisihnya tetap berarti ya, Bu, kalau pakai Kita rumus yang pakai itu. rumus UN A N-1B itu yang sudah tetap B-nya. Oh iya. Ya. Itu ya cara menentukannya. Jadi kalau seperti ini kita harus menentukan dulu B-nya. Wah, ini B-nya nggak sama. Jadi kita nggak bisa pakai rumus yang manual tadi itu. Jadi harus mencocokkan N-nya seperti yang saya lakukan pada cara yang pertama. Itu ya Ibu-ibu. Nah, seperti soal yang ini. Ini ada pola segitiga. U1 sama dengan 1. Pada segitiga ini, Ibu, polanya U2 sama dengan berapa? 4. 4. U3 9. 4, 16. Nah, kalau saya rumuskan seperti ini, nah rumus pola bilangan. Bilangan kuadrat jadinya. Ya, jadi N kuadrat seperti ini, Bu. Jadi kita harus merumuskan pola itu. Jadi N sama dengan N kuadrat. Angkanya meliputi 1, 4, 9, 16. Lalu kalau U5 berapa? 25. 25. Jadi kalau seperti ini ditanya 25. banyak barisan. Jadi ini yang A. Ya, seperti itu ya pola bilangan. Kemudian ini suatu barisan aritmatika, tentukan rumus suku ke N. Nah, kalau ini bedanya semua. ya sama, bedanya sama. Jadi B-nya berapa? 4. 4. Ya, A-nya sama dengan 2. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi kita gunakan di awal, yang paten di UN itu. UN sama dengan A plus N-1B. Kita masukkan A-nya 2, kemudian N-1, B-nya diganti 4. Kita kalikan 4N-2. Nah, ini berarti rumus yang digunakan, tentukan rumus suku ke N. Nah, berarti kita harus mencari ini. Jawabannya ini, Bu. 4N-2. Karena bedanya ada sudah ditetapkan. Bedanya sama dengan 4. Tapi kalau bedanya seperti pola kelereng tadi, tidak bisa menggunakan rumus yang awal ini. Gitu ya. Ini nomor 3, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Bu Wahyu, ada yang ditanyakan? Jelas. Belum ngantuk? Belum ngantuk? Sepertinya udah ngantuk nih Bu Susi. Iya. Matematika seperti mengheningkan cipta. Aduh. Lumayan ya ibu-ibu. Pusing juga mau ngingatnya tuh. Iya. Ini kapan ya Bu Susi ujiannya ya? Belum tahu ya. Ini juga teman-teman yang satu sekolah nih banyak yang nanya kapan katanya. Ini kan kisi-kisinya belum keluar untuk soal, hanya saja untuk TPA yang pernah saya pelajari itu soal untuk persamaan kuadrat ada 2, kemudian aritmatika ada 2 gitu Bu Susi. Dalam 120 soal itu masing-masing 2. Masing-masing ada 2. Ya. Kalau deret ini ya biasa seperti ini, mencari SN, mencari UN gitu. Ya, ini selalu ada nih Bu. Ya. Paling selalu ada saya ini. Karena ini kan sesuai dengan kisi-kisi kita kan. Iya.
Tapi kadang kalau udah lihat angka gitu ya, malam-malam tambah ini. Iya. Anak banyak yang berubah angka biasanya. Iya. Udah Ya. sama sekali nih. Nggak apa, timbang nggak dicoba gitu kan ya, kita berusaha mempelajari. Apalagi kan yang ini Bu Dewi yang apa namanya mengajarnya kelas bawah kan. Ya, benar. Kelas bawah itu kan ngagainnya. luar biasa. Ya, sama seperti saya juga di kelas 1 Bu Susi, lama udah nggak belajar. Nah, waktu ujian kemarin jadi harus belajar tiap. Iya. Baik, kita lanjutkan nomor 4 ya. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama 10 dan suku ke-6 20. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. A 90, B 100, C 110, D 120, dan E 130. Nah, caranya Bapak Ibu, diketahui suku pertama. Nah, suku pertama itu A, ya, U1 atau A. Kemudian suku ke-6. Nah, suku ke-6 itu adalah U6. U6. Jadi yang diketahui di situ A dan U6. Gitu ya. Nah, kita karena tampaknya telah berhasil berfungsi. Rupanya objek masih hidup. Merupakan obor yang membuatnya jadi berjalan. Enggak berhasil ya. Di unmute aja. Ya. Jadi ini ditanya jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama itu S6. S6 ya. Objek yang terus mencari jalan keluar harus berhadapan dengan para koruptor. Di unmute dulu Bu Dewi. Yang cukup jauh akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Saat berada di bukit, dia melihat rombongan kendaraan militer yang melintas. Dia kemudian lompat ke atas truk dan merampasnya lalu berkendara menjauh pergi. Namun mereka Pak siapa, Bu? Di unmute dulu aja. Lalu melaporkannya ke polisi jika rambut ternyata masih hidup. Mobil patroli polisi dengan segera mengambil. Nah, baik, ini jumlah 6 suku pertama, maka kita menggunakan rumus SN, N/2 dikalikan A plus UN. Nah, karena udah ditanyakan S ke-6, jumlah 6 suku pertama, maka di sini namanya S6. Nah, ya, S6 ya. Nah, S6 kita masukkan N-nya, 6/2 ditambah 10 ditambah U6. U6-nya berapa? U6-nya adalah 20. Ya, jadi kita langsung bisa memasukkan pada rumus. Atau kalau Bapak Ibu ingin cara yang lebih menarik, yang lebih lama tapi Ibu. Ini pakai rumus, kita menggunakan U6 dulu. Sama seperti yang ini SN, rumus S6, N/2 kalikan A plus UN. Tapi kalau ini bukan pakai UN, UN-nya diganti N-1B. Sama seperti yang tadi, ini hanya mengganti UN-nya. Karena UN itu kan rumusnya A plus N-1B. Nah, A-nya gabung ke sini. Jadi 2A, lalu N-1B. Ini masih ruwet sampai mencari beda juga. Tapi karena ini sudah diketahui suku ke-6, kemudian yang ditanyakan juga jumlah suku ke-6, jumlah 6 suku pertama, itu sudah cocok. S6 dan yang diketahui U6. Nah, udah cocok sama-sama suku ke-6 dan yang ditanyakan jumlah 6 suku pertama. Dari sini kita masukkan ke rumus suku ke-6 atau SN. Ya. Jadi pertanyaannya memang rata-rata seperti ini. Diketahui suku pertama, kemudian suku ke-6, baru ditanyakan jumlah 6 suku pertama. Gitu.
pertanyaan yang di soal seperti itu. Jadi caranya langsung kita masukkan, Ibu harus hafal rumus SN ini. SN sama dengan N per 2 kalikan A plus UN gitu ya. Ada yang belum mengerti yang ini? Belum paham? Nomor 4. Udah, Bu. Ya, sudah ya. Nah, ini sama. Suatu barisan aritmatika diketahui mempunyai suku pertama 30. Jadi U1-nya 30. U1 itu sama dengan A. Dan suku ke-11-nya 60. Yang ditanya suku ke-45. Nah, gimana caranya? Kita harus mencari B-nya dulu. Karena diketahui U1, U11, kita pakai rumus UN sama dengan A plus N-1B. UN-nya kita ganti U11. U11 kita masukkan A-nya. A-nya berapa? 30 ya. 30. Lalu 11. Dari mana 11? U11. Suku ke-11. 11 11. 11 dikurangi 1, lalu B-nya belum diketahui. Kita masukkan U11, kita ganti dengan 60. Karena memang yang diketahui suku ke-11-nya adalah 60. 60. Jadi 30 tambah 10B. 60 dikurangi 30 sama dengan 10B. Jadi B-nya sama dengan 3. Dari sini ada yang bingung menentukan B-nya? Jelas, Bu. Jelas. Kemudian baru kita mencari U45. U45 sama dengan, sama rumusnya, N plus N-1B. Kita masukkan A plus N-1B maksud saya. Jadi A-nya 30 ditambah 45 min 1 dikalikan 3. Karena ketemu B-nya 3. 30 ditambah 132, jadi ketemu suku ke-45-nya adalah 162. Gitu ya. Nah, ini disuruh mencari suku ke-200 dari barisan ini. Ada A-nya 9, kemudian bedanya berapa nih bedanya? 4. 4 ya. Suku ke N sama rumusnya UN sama dengan A plus N-1B. Udah pakai itu aja ya. Ini udah rumus paten. Kemudian kita suruh mencari suku ke-200. Nah, suku ke-200 itu kita tinggal masukkan saja. A-nya diganti 9. Kemudian N-nya diganti 200. Dikurangi 1. B-nya beda yaitu 4. Jadi U200 sama dengan 9 tambah 796 yaitu 805. Coba kita cari U ke 1000. Gimana Ibu-ibu? Kita pakai A9 ya. Plus N-1B. Ya. Yang 4. Ya. U1000. Hanya 9. 1000 sama dengan 9 plus 1000 min 1. B-nya 4. 1000 min 1 berarti? 999. Ya. Kali B. Jadi U1000. B-nya 4, Bu. Oh ya, B-nya 4 ya.
Jadi 9 ditambah 999 kali 4. Berapa nih? Tiga 996 kalau nggak salah. 1996. 1996. Jadi U 1000-nya 3996. 9 tambah 9, Ibu. 9 nggih. 96. 0005. 45. Berapa? B sama dengan 4005, Bu. Ini ya? Empatnya dari Iya. mana? A Kan sama dengan 399 tambah Iya. 9 tuh, Bu. Iya, 4005. B sama dengan Dari 4 tuh. mana? Empatnya dari mana empatnya? 4 itu beda. Beda. Dari sini, Ibu, dari barisan ini. Jadi kita disuruh mencari suku ke-200 dari barisan 9, 13, 17, 21, ya. Jadi kita menentukan A-nya dari sini. A itu suku pertama, maka saya tulis di sini A sama dengan 9. Kemudian B-nya beda, itu selisih. Selisihnya itu sama dengan 4. Ya. Oh, itu ya. Oh iya. 13 plus 9 gitu bisa juga. Keren, gitu ya. Ya. Iya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Tadi kan disuruh mencari U200, lalu saya nyoba. Kalau U1000 berapa? Ternyata 4005. Gitu. Tapi sama menggunakan rumus yang ini, UN sama dengan A plus N-1B. Sama ya, Ibu ya, menggunakan rumus itu. Itu rumusnya paten ya, Bu ya? Ya, kalau tidak ditentukan pola seperti tadi yang pola kelereng. Kalau misalnya kita disuruh menentukan pola lain, rumus suku ke N yang lain, itu berarti kita harus menggunakan suatu pola dengan mencari rumus suku ke N yang lain. Tapi kalau ditanya suku keberapanya, itu pasti menggunakan rumus paten yang ini, Bu, yang deret ini. Aritmatika ini gitu. Oh ya, Bu, itu yang pilihan sama yang jawabannya U200-nya yang 605, 805, yang ya, U200 Ibu. itu 805. Iya. Ya. Ya, makasih. Iya, ya. Nah, seperti ini. Ini tidak paten menggunakan rumus yang tadi. Kita harus mencari rumus sendiri. Nah, biasanya ini keluar ya untuk soal yang tahun kemarin ini nomor 7 ini ada. Jadi jumlah N bilangan positif pertama. Jadi kalau bilangan positif itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Ya kan? Nah, gimana caranya kita menentukan jumlah N bilangan positif pertama? Bilangan positif pertama. Kita menghitungnya sampai ke berapa? Nah, caranya ini. Kita pakai rumus SN. Bilangan bulat positif itu kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian suku pertamanya adalah 1. Bedanya 1. Nah, rumus SN kita pakai di sini. SN sama dengan N per 2. Kita pakai yang 2A plus N-1B. Nah, kita masukkan A-nya, B-nya juga dimasukkan. Kita ketemu N per 2, 2 kali 1 ditambah N-1 kali 1, karena B-nya sudah dimasukkan. N per 2, 2 ditambah N-1. Nah, dari hasil ini kita peroleh N per 2, N plus 1. Lalu, ini dibuat
diubahlah menjadi bentuk seperti ini. N dalam kurung N plus 1 per 2. Jadi diubah bentuknya. Ini kan sama aja setengah. Misalnya per 2. Atau kita garisnya memanjang, lalu per 2-nya ke bawah, itu sama saja. Seperti ini. Nah, dari rumus ini, apa ada yang bingung untuk menentukan bilangan positif pertama? Coba diteliti lagi. Jumlah N bilangan positif pertama. Jadi kita tidak perlu menentukan bilangan itu sampai berapa. Jadi yang penting ada deret bilangan positif di situ, ada 1, 2, 3, 4, itu sudah cukup mewakili ya. Sama nanti kalau misalnya jumlah 5 bilangan positif pertama. Nah, itu kan ditentukan. 5 bilangan positif pertama. 5. Berarti nanti S5. Jumlah suku ke-5. Jumlah 5 suku pertama bilangan positif. Itu S5. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, hanya jumlah N bilangan positif pertama sama dengan, nah itu berarti kita boleh menentukan dia sampai suku ke berapa. Karena yang menentukan itu hanya A dan B-nya. A-nya berapa, B-nya berapa, udah selesai, kita nanti tahu rumus suku ke N-nya. Rumus jumlah suku pertamanya. Itu ya. Ini karena bilangan positif. Nah, ada lagi bilangan asli. Nah, ini ditanya bilangan asli. Kalau bilangan cacah, kita mulai dari angka berapa? 0. 0 ya. Coba kita cari ya. 0. Kalau ada pertanyaan, misalnya, tentukan rumus bilangan cacah pertama, misalnya. Kalau ini tadi kan bilangan asli. Nah, coba kita cari. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. lalu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita pakai rumus suku ke N. A N-1B. ya. Jadi rumus suku ke N-nya 0. Benar nggak? A-nya 0. Iya. Nah, Ya. lalu N-1. Kita tidak boleh isi N-nya ya, karena belum diketahui dan kita memang mau mencari rumus ke N, suku ke N-nya. Kemudian bedanya 1. Jadi UN sama dengan 0. 1. berapa? 0. N? Ya. N aja. Coba kita tulis lengkapnya. Plus 1N. 1N. Min 1. Nah, jadi UN sama dengan N-1. berapa? N-1. N-1. Ya. Jadi nanti kalau ditanya tentukan rumus bilangan cacah pertama, maka rumusnya adalah UN sama dengan N-1. Cara menurunkan, entah itu diminta bilangan cacah, entah itu diminta bilangan asli, kemudian diminta bilangan positif. Nah, itu hanya permintaan soal atau saat kita disuruh menghitung itu pastinya kita sudah paham konsep
menghitung atau menentukan rumus suku ke N. Asalkan kita tahu A-nya kita dimulai dari angka berapa dulu. Bilangan cacah ya dimulai dari 0. Kemudian bilangan asli ya pastinya dimulai dari angka 1. Gitu ya. Kalau misalnya ditanya, nah ada pertanyaan gini. Tentukan bilangan negatif pertama, rumus bilangan negatif pertama. Bilangan negatif pertama. Nah, Bapak Ibu bisa mencari sama seperti tadi konsepnya. Karena bilangan negatif itu nah, ya. Jadi negatif berarti dimulai dari Negatif 1. Negatif 1. Kemudian ada negatif 2. dan 3. seterusnya. Sama rumusnya pakai UN A plus N Min 1. min 1. Min 1 ditambah kali B. Ya. Jadi UN pada bilangan negatif, jadi rumusnya min 1 ditambah N min 1 N min 1. N min 1 ya bedanya min 1. beda itu adalah selisih U1 dan U2. Jadi kalau U1 Min 1 berarti. min 1 dikurangi min 2. Jadi berapa? Min 1 min 2. Berarti? Plus 3. Min 3. 1 kan? 1 positif. Ya, udah jadi positif karena negatif 1, rumusnya kan gini. Negatif 1 dikurangi negatif 2. Negatif 2. Nah, berarti kan hasilnya positif, benar nggak? Iya. Ya, 1 plus min 1 plus 2. Positif 1. Positif Positif 1. 1. Berarti UN-nya sama dengan min 1 plus N. Ya. Iya. Min 1. Min 1. Min 1. Nah, hasilnya berarti UN sama dengan min 2. Nah, ya. Itu adalah rumus suku ke N pada bilangan negatif. Jadi tergantung permintaannya apa, negatif, apa bilangan positif, atau bilangan cacah. Nah, Ibu harus bisa menyesuaikan barisan dan deretnya. Jadi harus didata dulu dia barisan suku pertamanya berapa, suku keduanya berapa, dan seterusnya. Baru nanti dimasukkan A-nya berapa, B-nya berapa. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ibu. Nah, ini cara menentukan rumus suku ke N. Bilangannya sudah diketahui. Ada 6, ada 10, 14, 18. U1 6, U2 10, kemudian U3 14 dan U4 18. Ini bedanya sama ya. Berapa ini bedanya? 4. Ya, jadi kita bisa pakai rumus suku ke N. Kita harus menentukan pola seperti tadi, sama UN sama dengan A plus N-1B. Ketemulah rumus suku ke N-nya 4N plus 2. Karena ditanya hanya sampai sini, sampai rumus ini ada pilihannya Itu berarti B. Ya, hanya jawabannya sampai itu. menghitung rumus. Rumus. Ya, benar.
Nah ini Ibu, ini kemarin soal ini keluar di UP saya, di ujian saya. Diketahui barisan aritmetika berikut. Ada 1, 5, 9, 13. Nah, Anto ingin membuat barisan bilangan yang baru dari barisan tersebut. Anto hanya mengambil urutan genap sebanyak 200 suku. Nah, suku terakhir barisan bilangan yang dibuat Anto adalah, nah ini, U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 5, U3 9, dan U4 13. Barisan baru atau barisan yang berurutan genap. Nah, saya pikir kalau urutan genap, saya pikir angkanya yang genap. Saya waktu itu salah. Ternyata barisan urutan genap. Nah, dari sini, dari pilihan ini, karena saya sudah tidak tahu ya caranya waktu itu, saya hanya memilih ini, yang E. Karena ada kata-kata genap gitu aja. Bilangannya genap. Saya pusing memikirkan ini. Aduh. Jadi saya pilih yang E karena genap. Nah, ternyata saya salah. Yang ditanya itu urutan genap, bukan bilangan genap. Gitu. Berarti U2, U4 gitu ya, Bu? Ya, benar Ibu. Jadi harus mencari U2, U3, U2, U4, U6. Jadi pilih yang barisan genap. Gitu. Nah, kalau kita sudah menentukan urutan genapnya, baru kita mencari suku ke N yang baru. Jadi kuncinya di sini, Bu. Kalau udah sampai di suku ke ini urutan genap, kita udah gampang menentukan UN-nya. Rumusnya sama, UN sama dengan A plus N-1B. Gitu. Jadi ditentukan pada pemahaman ini, kunci soalnya ini, urutan genap. Nah, Bukan bilangan genap. Ya ampun. iya kan di sini jawabannya juga yang genap itu kan yang terakhir tuh. Iya, satu-satunya Bu Susi. Jadi saya pikir Bener. satu-satunya. Saya juga sama itu. Aduh. Genap. Iya, genap ya. Jadi ini satu-satunya bilangan yang genap. Jadi saya pilih yang E. Nah, ternyata kuncinya itu urutan genap. Genap. Urutan genap itu belum tentu bilangannya genap, ya kan? Ini U2. U2 itu urutan bilangan genap, tapi angkanya 5. Ya. U2 kan 5 nih kan? Iya. U4-nya malah 13. Ganjil lagi. Ya kan? Nggak ada bilangan genapnya situ, Bu. Nggak ada memang, Bu. Memang nggak ada bilangan genapnya. Hanya saya terkecoh. Pokok ada kata-kata genap, saya pilih genap aja. Waktu itu. Nah, ternyata ini urutan baru adalah urutan genap. Jadi, kita tidak perlu mengurutkan sampai lama, sampai panjang. Kita hanya perlu mencari A dan B-nya. A-nya 5, kemudian ada B-nya 8 karena selisih dari U2 dan U4 ini 8. Langsung aja kita masukkan U200 berapa? Ternyata U200 itu malah bilangan ganjil kan? Ya, belakangnya 7. Gitu. Ternyata kita harus ini ya, lebih teliti lagi membaca meskipun itu matematika, bukan bahasa Indonesia. Bahasa dipakai di semua ilmu. Iya, bilangan genap dengan urutan genap. Ibu, iya benar. Jadi saya salah. Pusing Bu, matematika nih Bu. Iya Bu. Jadi nanti Ibu kalau ketemu soal seperti ini, teliti dulu dia yang diminta apa, meskipun ini bilangan ganjil, terus jangan terjebak pada kata-kata genap. Bisa jadi itu adalah urutan genap. Jadi kalau urutan genap, maka dibuatlah barisan lagi dari barisan yang lama. Kita ambil suku kedua, suku keempat, suku keenam, dan suku-suku lainnya yang genap. Meskipun itu bilangannya ganjil semua.
Baru kita menentukan suku ke 200 seperti biasa. Bapak Ibu sudah hafal ini rumusnya ini, sudah paten ya. Ya, mungkin nanti ada perubahan jadi urutan ganjil gitu kan ya, Ya, Bu mungkin Dewi. ada perubahan. Roni ingin menggantinya dengan urutan bilangan ganjil misalnya. Ya, Ibu harus buat, berarti ini nanti U1 di sini, kemudian di sini U3 gitu, U5 gitu. Dibuatlah barisan barunya gitu. Yang penting Ibu paham kalimat itu yang diminta apa. Tuh kan. Itu 2 soal lagi ya. Nah, ini menentukan angka selanjutnya. Nah, dari pola ini kita menentukan angka selanjutnya. Ada barisan dari aritmatika ini 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15. Nah, 2 angka selanjutnya sesuai pola ini. Nah, ini unik juga nih Bu Susi. Harus ini ya, apa namanya, teliti menentukan yang terdekat. Yang berhubungan. Jadi 2 ke 3 itu plus 1. Kemudian 3 ke 5 itu plus 2. 5 ke 6 plus 1 lagi. Jadi ada pola seperti ini. Plus 1 plus 2. Plus 1 plus 3. Plus 1 plus 4. Lalu plus 1 pastinya plus 5. Ya kan polanya? Ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4 pastinya 1, 5. Nah, gitu. Pasti di sini angkanya 20. Lalu di sini plus 1 lagi. Maka dari itu di sini adalah angka 21 gitu. Harus teliti menentukan pola yang unik gitu kan. Kalau kita sudah menentukan pola yang unik, itu pasti akan berkelanjutan polanya. Nah, kita gampang menentukan angka berikutnya. Gitu. Itu tentang pola. Kemudian ini lagi pola juga. Nah, ini ada 2, ada 6, 12, 20, 30, 42. Nah, pola apa yang terbentuk? Ternyata 2 ke 6 ini plus 4. 6 ke 12 plus 6. 12 ke 20 plus 8. Jadi 2, 2, 2. Plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, plus 12. Pastinya nanti plus 14 ya. 42 plus 14 adalah 56. Sedangkan 56 polanya lagi dipakai plus 16 yaitu 72 gitu. Jadi 2 angka terakhir adalah 56 dan 72 gitu. Itu gambaran sedikit tentang deret dan juga pola bilangan ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri soal-soal yang lain. Ada pastinya banyak di contoh-contoh soal. Hanya saja kita perlu telaten, perlu sabar memahami soal-soal seperti ini karena memang hot ya Bu Susi ya. Iya. Harus memahami. Bahasanya dikirim nanti ya, Bun. Ya. Bahasanya. Ya, Bu. Karena satu soal itu ya kemampuan kita dituntut kompleks. Mana sih memahami soal, ya kan, menemukan kata kunci, kemudian masih mau mengerjakan, hasilnya yang mana? Iya, dengan waktu sesingkat-singkatnya. Iya, benar. Cepat sekali. Iya, hot sekali. Luar biasa. Luar biasa. Yang membuat soal itu, Bu. Baik, Bu Susi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu guru hebat malam ini, terima kasih. Saya hanya menyampaikan itu malam ini ya. Deret aritmatika dan juga persamaan kuadrat tadi sekilas. Baik Bu Susi, saya kembalikan Bu Susi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi.
Bimbel malam ini kita cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Bu Dewi atas ilmunya. Saya juga sambil mencuri-curi ilmu dari Bu Dewi. Terima kasih banyak. Kita cukupkan untuk malam ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat ya. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi